ila naum yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam al-aqidah wa bil qur'ani imamah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah wa bisabang ilal maraqi wilayah wa ja'ala hadihil Madinah Madinatu Syanjur Madinatun tayyibatun fid dini wa dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ajarkan Al-Fakir akan menyampaikan sebuah dakwah dengan tema taksonomi ilmu fikih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita sudah mengetahui ada berapa jumlah daripada taksonomi ilmu fikih. Di antaranya ada 4. Yang pertama ada rub'ul ubudiyah, yang kedua ada rub'ul muamalah, dan yang ketiga ada rub'ul munakahah, yang terakhir juga ada rub'ul jinayat. Dalam kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir akan mengungkap satu, yaitu daripada yang berhubungan dengan rub'ul muamalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib atas setiap Islam, setiap orang yang memeluk agama Islam yang disebut dengan muslim, baginya untuk mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Maka dari itu di dalam Islam terbentuklah suatu mata kaji yang disebut dengan hukum ekonomi syariah. Di dalam hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang membahas di dalamnya tentang tata cara rub'ul muamalah atau fikih muamalah dengan kaifiyahnya yang berlandaskan daripada hukum Islam. Di antara daripada problematika negara kita adanya yaitu dengan yang disebut riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Maknanya wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada jual beli dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riba adalah sesuatu pelunasan yang mana pelunasan tersebut melebihi daripada pokok inti nilai, yaitu ketika dia melaksanakan akad peminjaman. Adapun kita berulang kembali atau mengingat kembali kepada kaidah usul fikih bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Asal muasal daripada muamalah adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil atas yang mengharamkannya. Jadi asal muasalnya di dalam akad jual beli semuanya itu diperbolehkan. Nah, ketika ada ayat tentang riba, maka Allah mengharamkan riba, maka untuk kita sebagai beragama Islam yang iman terhadap Al-Quran, kita berkewajiban menghukumi riba adalah haram. Maka dari itu kita jauhi akan yang namanya riba. Dan riba tersebut terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba nasai. Kemudian untuk menangani akad riba, Islam mengungkapkan di dalam akad peminjaman supaya tidak terkena kepada riba ada yang namanya akad qard. Akad qard tersebut atau akad pinjam meminjam berlandaskan dalam surat dalam Al-Quran
yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa may yaqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ajran katsiran." Di antaranya, barang siapa yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik, menginfakkan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya dengan yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja di dalam Islam ada yang dinamakan dengan ahsin ilal muhsin, yaitu memberi kebaikan, di mana kebaikan tersebut kita dikembalikan lagi kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Jadi pada intinya, di dalam akad qardu apabila diisyaratkan ketika kita membayar hutang melebihi daripada nilai yang dulu kita meminjam, itu adalah riba. Sebagaimana di dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan kullu qardin zara manfaatan bihi bahwa riba, setiap akad peminjaman yang berjalan atas orang yang memberi pinjaman itu suatu kemanfaatan, mulai daripada laba yang lebih banyak atau dengan cara membayar ada untungnya daripada melebihi nilai pada pokok daripada peminjaman, itu adalah riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, kita sudah sepatutnya sebagai orang yang memeluk agama Islam, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, saling menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong kepada kemungkaran dan juga kepada permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kita kembali kepada yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Pada suatu ketika istaqradullahu sallallahu alaihi wasallam sinan. Jadi Rasulullah dulu pernah meminjam kepada seseorang onta yang berumur sekian. Fa'atahullahu sallallahu alaihi wasallam sinan khairan. Tetapi baginda Nabi yaitu mengembalikannya dengan onta yang lebih tua umurnya, di dalam kategori yang lebih baik di dalam harganya maupun di dalam jenis untanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik sekali apabila kita meminjam tetapi tidak ada pengisyaratan dari orang yang meminjamkan atas kita untuk melebihi daripada nilai yang telah ditentukan, maka itu tidak akan pernah menjadi riba, tetapi akan menjadi sesuatu amal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut baginda Nabi atas dasar hukum tersebut, inna khiyarukum ahsanukum qada'a, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai generasi Islam harus bisa berdakwah tidak adakan problematika yang disebut dengan riba. Salah satunya kita sebagai kader ulama, yaitu sebagai shadikul hukuma, untuk membenarkan tentang masalah hukum, dan kita perlu bekerja sama dengan umara bagaimana masyarakat di antara kita supaya mendapat lapang pekerjaan yang luas sehingga meminimalisir akan adanya riba. Hudma sopa wadama kada izhad wala taksal wala takun gopilan fa innal batul ukma lima yatakasalu. Aqulu sekan jazilan fa ida azamta fatawakal ala Allah. Syukran kasiran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.